Salam Planter Indonesia. Pada kesempatan kali ini masih bertemu lagi dengan kami, masih di channel yang sama seperti itu kawannya. Dan pada kesempatan kali ini juga kami akan berbagi atau mungkin bisa katakan sharing terkait dengan pemupukan burat yang kemarin sudah diulas kilas saja seperti itu kawannya. Dan mungkin untuk hari ini kita akan sedikit lebih mendetail untuk pemupukan burat, dosis, mungkin pokok dan sebagainya. Kita akan sedikit mendetail terkait pengulasan ini agar mungkin kawan-kawan yang mungkin belum pernah tahu atau mungkin yang bagi yang sudah tahu kan seperti itu ya. Untuk yang belum tahu kita mungkin sama-sama belajar bahasanya seperti itu kawannya. Dan bagi yang teman-teman yang sudah tahu, kita mungkin bahasanya sharing. Nanti jika ada mungkin kekurangan atau mungkin kegelapan dalam saya menyampaikan materi ini, mungkin bisa diperbaiki mungkin di kolom komentar yang ada di bawah ini. Seperti itu kawannya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel kami, jangan lupa bantu kami, terus dukung kami, terus support kami lewat like Anda, lewat subscribe Anda, dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, jangan lupa di-share kepada kawan-kawan. Semoga dengan di-share-nya itu Anda juga mendapatkan mungkin manfaat, kawan-kawan lain juga mendapatkan manfaat. Untuk info-info lebih lanjut seperti apa yang ulasannya, ikuti terus video kami. Ya, salam Planter Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan pupuk HGFB atau biasa yang kita sebut dengan borat, yang biasa diaplikasikan pada perkebunan kelapa sawit seperti itu ya. Jadi sebenarnya borat itu bukan hanya untuk perkebunan kelapa sawit, tapi juga bisa untuk digunakan pupuk-pupuk selain daripada kelapa sawit itu sendiri. Akan tetapi borat hanya terkenal kemungkinan terkenalnya di kelapa sawit. Akan tetapi di kelapa sawit itu sendiri tidak semua perusahaan menggunakan pupuk borat sebagai pupuk mix seperti itu. Karena mungkin keadaan, karena cuaca dan sebagainya, sehingga pupuk itu tidak diaplikasikan pada kemungkinan pada perusahaan tersebut seperti itu teman-temannya. Jadi dengan adanya pupuk borat itu sendiri itu kita aplikasikan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan daripada hasil LSU atau sampel daun yang sudah kita laksanakan pada mungkin katakanlah bulan ini seperti itu. Jadi ketika kita sudah mensampling dari daun daripada bulan ini semisal, maka kedepannya kita sudah bisa mengetahui bahwa unsur hara apakah yang akan dibutuhkan, yang terkuras habis di dalam pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Maka dari itu perlu diadakannya LSU atau sampel daun untuk mengetahui kadar unsur hara apa yang sekiranya memang di situ habis seperti itu. Kalau semisal toh itu yang habis ternyata unsur hara daripada borat, maka kita akan memberi pupuk borat itu sendiri sesuai dengan dosis yang ada pada pertumbuhan atau perkembangan di setiap lahan. Jadi untuk pupuk borat, untuk dosis itu tergantung daripada hasil daripada lab itu sendiri. Ada yang mungkin hasilnya tuh bisa direkomendasikan itu hanya 0,75 atau biasa disebut dengan 75 gram. Bisa juga menggunakan yang dosis 0,1 kilogram atau biasa disebut dengan 100 gram. Akan tetapi teman-teman semua perlu diingat bahwa dosis-dosis yang diberikan ini bukan hanya sekedar kita aplikasi, akan tetapi sudah ada rekomendasi seperti itu ya. Jadi semisal
contoh perkebunan kelapa sawit ini sudah direkomendasikan karena karena unsur haranya kurang di bidang borat seperti itu. Jadi itu baru bisa kita aplikasikan. Tapi untuk bagi para petani borat itu bisa menggunakan dosis yang terkecil, yaitu 0,075 kg atau biasa disebut dengan 75 gram. Nah, untuk mengetahui dari dosis itu sendiri, jangan lupa kita menggunakan timbangan yang seperti ini. Ada timbangan mini, timbangan digital. Nah, jadi untuk memastikan bahwa dosis yang kita berikan ini adalah sesuai dengan pokok tahun tanam seperti itu ya. Karena semisal seperti makanan, ketika semisal anak kecil usia 4 tahun kita sediakan makanan mungkin 2 piring nasi semisal, maka secara otomatis dalam waktu yang lama dia akan kebanyakan penyakit, bahasanya seperti itu ya. Jadi bahasanya bisa muntah-muntah melebihi, bahkan ada sesuatu yang tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi sama dengan pupuk yang diaplikasikan pada pokok sawit atau perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi standar atau melebihi standar, maka pupuknya itu secara otomatis akan sia-sia. Maka dari itu kita kasih pupuk sesuai dengan dosis per tahun tanam seperti itu. Nah, untuk di perkebunan itu sendiri kita harus sering-sering inspeksi, bahasanya seperti itu, inspeksi manuring, agar pupuk yang diaplikasikan oleh para pemain kita, para anak buah kita atau mungkin para karyawan kita itu disesuaikan dengan dosis yang telah kita berikan. Sementara mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika informasi-informasi yang saya berikan pada kesempatan kali ini masih kurang begitu jelas, dan insya Allah akan kami lanjutkan pada periode yang akan datang. Akan kami kupas kembali terkait dengan cara manuring, cara pemupukan, baik itu cara pemupukan yang benar, dosis yang benar, dan aplikasi yang benar. Terima kasih, tetap semangat pagi, salam planter.